Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Bab bangun ruang sisi lengkung. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 283 soal nomor 9 dan nomor 10. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9, tabung miring. Pada gambar di bawah terdapat dua buah bangun sisi lengkung. Sebelah kiri merupakan tabung dengan jari-jari R dan tinggi T. Sebelah kanan merupakan bangun ruang sisi lengkung yang diperoleh dari tabung sebelah kiri dengan menggeser tutup ke sebelah kanan. Selanjutnya disebut dengan tabung miring. Tabung miring tersebut memiliki jari-jari R dan tinggi T. Ini gambarnya ya. Yang diminta A. Tentukan suatu metode untuk mendapatkan rumus dari volume tabung miring tersebut. Yang B. Apakah volume rumus tabung miring sama dengan volume tabung? Jelaskan analisismu. Oke, jadi untuk menentukan metode ya, dalam mendapatkan rumus volume tabung miring yang seperti ini, caranya kita praktek aja. Ini Kak Sari udah bawa kumpulan ya, atau koin ya, koin yang Kak Sari tumpuk seperti ini. Anggaplah ini sebagai tabung yang tegak kayak gini kan ya, terlihat ya. Nah, kira-kira ini kan volumenya katakanlah ya volume 10 buah koin ya, koin 100 rupiahan ini volumenya ada ya, jari-jarinya ada, tingginya juga ada, ini 10 koin kayak gitu. Nah, kemudian kalau koin ini nanti kita lepas dan kita miring-miringkan, maka akan jadi tabung miring. Nih Kak Sari tunjukkan. Nah, ini tadi udah Kak Sari bongkar ya selotipnya. Terus sekarang Kak Sari susun agak miring kayak gini. Ini menjadi yang tabung miring. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menemukan metode untuk mendapatkan rumus dari volume tabung miring? Sebenarnya metodenya bisa seperti ini. Kita menyusun lempengan-lempengan koin ini ya dengan tinggi yang sama dengan koin yang tadi. Jadi kalau yang tadi untuk tabung tegak kan kita gunakan koin 10 buah. Nah, untuk tabung miring kita gunakan koin yang sama 10 buah juga, tapi kita miringin. Sehingga memang nanti jari-jarinya tidak berubah ya. Jari-jari satu koinnya sama, tingginya juga sama ya. Mau dia susunannya tegak seperti ini, oke, tuh tegak banget ya. Atau kita miring-miringin sekalipun, toh tingginya nggak berubah kan tuh. Kita miringin juga tingginya nggak berubah ya. Nah, bener nggak? Jadi sebetulnya rumus volume tabung tegak dan volume tabung miring itu sama. Nah, ini menjawab pertanyaan yang B. Apakah volume rumus tabung miring sama dengan volume tabung tegak? Iya, sama ya. Kenapa? Karena jari-jarinya toh tidak berubah, tingginya juga tidak berubah. Kan memang volume itu dasarnya adalah luas permukaan dikali dengan tingginya. Jadi luas permukaan satu buah koin ini kan tetap ya, luasnya tetap. Tingginya pun tetap, yaitu sama-sama 10 koin kalau dalam hal ini. Mau dimiringin segimanapun ya nanti volumenya akan tetap sama. Kayak gitu. Jelas ya? Nah, sekarang cara menjawab dalam bentuk kalimatnya. Ini dia, Dek. Nah, ini untuk menjawabnya ya, yang 9A, metodenya adalah dengan cara menumpuk beberapa koin yang sama, kemudian disusun miring, untuk kemudian dibuktikan bahwa volumenya tidak berubah dengan tumpukan koin yang disusun tegak. Kayak gitu. Jadi, setelah kita praktekkan menyusun koin dengan tumpukan tegak, terus koin yang tadi kita praktekkan lagi disusun agak miring ya, menjadi tabung miring. Nah, kemudian dari situ kita bisa membuktikan ya bahwa volumenya tetap. Nah, untuk yang B, pertanyaannya tadi kan apakah rumus volume tabung miring sama dengan rumus volume tabung biasa ya? Jawabannya rumus volume tabung miring sama dengan rumus volume tabung biasa atau biasa disebut tabung yang tegak itu ya, selama ukuran jari-jari dan tingginya juga sama. Jadi jawabannya kayak gini deh. Nah, untuk praktek lainnya sebenarnya kalian bisa menggunakan gelas ya, gelas terus diisi air kayak gitu ya. Nah, kalau satu gelas yang diisi air itu kan volumenya ada, misalnya berapa mililiter kayak gitu ya. Nah, kalau gelasnya disusun dua ya,
ditingkatkan jadi 2, itu kan berarti volumenya bertambah. Nah, sekarang 2 tingkat gelas tadi kalau misalnya disusun agak miring, volumenya gimana kira-kira? Tetap kan, isi gelasnya tetap ya, selama gelasnya itu tingginya sama dan jari-jarinya sama. Kebayang ya, Dek ya? Untuk yang gelas ini kalian bisa praktek sendiri untuk membuktikannya. Jadi gelasnya mau disusun tegak atau mau disusun agak miring, itu sama. Oke, volume air di dalamnya tetap sama, asalkan tidak tumpah ya. Atau paling gampang misalnya tabung yang berbentuk ini, susu kental manis. Nah, susu kental manis itu kalau disusun 3 misalnya, terus dengan susu kental manis yang disusun 3 tapi miring-miring, kira-kira volumenya sama nggak? Sama, itu ya. Jadi kayak gini maksudnya. Jadi disusun tegak atau disusun miring tetap sama volumenya gitu. Oke? Jelas ya nomor 9. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 10. Nomor 10, kaleng susu. Suatu perusahaan susu memiliki kotak susu ukuran 40 cm kali 60 cm kali 20 cm. Kapasitas maksimal kotak tersebut adalah 48 kaleng susu. Jari-jari kaleng susu adalah R cm dan tingginya T cm. Perusahaan tersebut membuat peraturan. 1. Nilai R dan T harus bilangan bulat. 2. Luas permukaan kaleng tersebut harus seminimal mungkin. Yang diminta tentukan nilai R dan T. Oke, ini Kak Sari udah gambar kotak susu yang dimaksud ya, atau kardus ya, kardus susunya. Nah, bayangkan ini kaleng susunya adalah kaleng susu kental manis aja ya, Dek ya. Nah, ini nanti di dalamnya ini harus terisi 48 kaleng susu kental manis kayak gitu. Kita kasih ukuran dulu. Di sini ukurannya 40, 60 dan 20. Ini Kak Sari tadi udah coba-coba, yang ukuran 60 itu kita letakkan di sini ya sebagai panjangnya. Kemudian lebarnya ke sana 20 cm dan tingginya 40 cm. Ini ukuran kardusnya. Nah, sekarang coba kita susun nanti menjadi apa? Cukup untuk 48 kaleng. Kalau gitu ini kita bagi aja menjadi 4 saf ya. 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, 4-nya di atas. Terus setiap safnya ini kita isi dengan 12. Berarti kan kalau 48 kaleng ya. 48 kalau dibagi dengan 4 saf, maka nanti setiap safnya kan terisi 12 kaleng. Jadi yang layer paling bawah ini ya, kita isi dengan 12 kaleng gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kesananya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebelah kiri dan kanan ini gimana ya gambarnya ya. Nah, ini Dek, ini kita bagi 2 ya. Jadi ada 6. Terlihat dari depan ada 6, nanti dilihat dari belakang sana juga ada 6. Jadi 6, 6. Yang bawah nih 12. Nanti yang tengah ini juga 6. Ya, sebelah sananya juga 6. Nah, gitu ya. Tidak bisa digambar karena ini kan bukan animasi ya, Dek ya. Nah, pokoknya bayangin aja. Sebelah sini juga sama. Ini nanti 6. 6. Atasnya juga, nah kalau atas kelihatan nih 3, 4, 5, 6. Ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Kebayang ya, Dek ya. Jadi setiap satu layer ini nah berisi 12 kaleng susu. 6, 6 kali 4 susun ke bawahnya. Jadi pas 48. Dari situ ya. Nah, kemudian lagi sekarang tinggal kita menentukan jari-jarinya berapa, tingginya berapa. Kalau tingginya malah langsung terlihat. Di sini kan tingginya 40 cm. Ini tadi tersusun dari berapa tingkat atau berapa layer? Ada 4 ya. 1, 2. Ini masih tergambar 3 nih. 1, 2, 3, 4 ya. Tunggu. Ini 1, 2, 3, 4. Nih, Kak Sari pakai pensil, maaf ya. Memang pinginnya gini, jadi bisa oret-oretan ala-ala artis gitu ya. Artis pelukis, ya Allah. Nih, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ya. Tingkat 4 ada loh ini.
Nah, udah kelihatan kan? Tingginya 40 cm kan? Dibagi 4. Jadi setiap kaleng ini tingginya berapa cm? Hayo. 10 cm. Yes, tingginya udah ketemu 10 cm. Tulis dulu. Tinggi kardus sama dengan 40 cm. Maka tinggi kaleng sama dengan 40 cm dibagi 4. Bagi 4-nya berdasarkan 4 tingkat ini tadi ya. Berarti sama dengan berapa? 10 cm. Yes, paling tidak tingginya udah ketemu. Nah, sekarang tinggal ngitung jari-jari. Kalau jari-jari lihat yang dari sini, Dek. Ini kan panjangnya 60. 60 ini diisi berapa kaleng? 6. Ya, berarti masing-masing kaleng ini panjang diameternya berapa? 10. Kalau panjang diameternya 10, maka jari-jarinya berapa? Ya 10 bagi 2. Jadi jari-jarinya 5. Jelas ya? Dilihat dari sini juga bisa. Dari 20 ini kan kaleng ya. Nah, gini ya, 2 kan dia. Kalau dilihat dari samping kiri sini ya, sebelah sini. Nah, 2 kaleng ini 20 cm. Berarti kan ini diameternya ya. Diameternya berapa? Kalau 2 kaleng 20 cm, berarti satu kaleng diameternya 10 cm. Nah, kalau satu kaleng diameternya 10 cm, maka jari-jari satu kaleng berapa? 5 cm. Jelas. Tinggal kita tulis aja. Yuk. Nulisnya gini ya. Diameter 6 kaleng sama dengan 60 cm. Berarti diameter satu kaleng sama dengan 60 cm bagi 6 sama dengan 10 cm. Ini diameter ya. Nah, kalau diameternya adalah 10 cm, maka jari-jari satu kaleng gini sama dengan ya diameternya dibagi 2, berarti 10 cm bagi 2 sama dengan berapa? 5 cm. Nah, dan ini memenuhi syarat yang diminta oleh perusahaan tadi. Nilai R dan T-nya harus bilangan bulat ya. R-nya 5, T-nya 10, bilangan bulat semua. Terus luas permukaan kalengnya tersebut harus seminimal mungkin ya, sudah minimal ya, karena ini sudah masuk semua nih 48-48-nya. Mau disusun kayak gimana lagi, Pak? Silahkan dicoba ya. Kalau kita ketemunya kayak gini pokoknya. Oke, jadi kita simpulkan ya. Maka kesimpulannya ya, jari-jarinya adalah 5 cm. Ini jari-jari kaleng susunya ya. Dan tinggi kaleng susunya adalah 10 cm. Selesai. Alhamdulillah. Nih, siapa yang bilang gambarnya Kak Sari jelek? Coba kasih di kolom komentar. Sekalian Kak Sari challenge kamu ya. Bikin gambar yang lebih bagus. Ayo, bisa nggak? Tapi no animasi ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa. Aku tuh seneng kalau kalian bisa lebih pintar dari Kak Sari. Yes, berarti nanti Indonesia akan lebih maju. Karena kan kalian generasi penerusnya Kak Sari ya. Kak Sari generasi yang agak jadul tapi belum tua-tua amat. Udah. Kak Sari mau pamit dulu ya. Nah, kalau kamu suka dengan cara Kak Sari ngejelasin ini, silahkan video ini di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan. Yang belum subscribe boleh subscribe. Yang mau sapa Kak Sari silahkan di 081 456 10 9870. Nah, kalau kamu lihat video ini dan kamu masih duduk di kelas 9, terus kamu pengen gabung di grupnya Kak Sari, boleh ya, chat aja ke nomor ini. Tapi nanti kalau udah lulus kelas 9, silahkan meninggalkan grup, karena grup yang Kak Sari asuh itu adalah grup khusus untuk siswa SMP saja. Oke, jadi selama masih siswa SMP gabung aja dulu ya. Nah, udah deh, Kak Sari pamit ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.